Film ini bercerita tentang seorang psikopat yang hobi menguliti kulit belakang korbannya. Setelah dia menguliti kulit belakang korbannya, dia selalu meninggalkan pesan. Seperti ini, dia menaruh sebuah serangga ke dalam mulut korbannya. Dan ini adalah tampilan mayat korban yang sudah dikulitinya. Sangat mengerikan sekali ya guys. Namanya juga psikopat. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak ceritanya. Pertama, kita akan melihat cewek cantik memakai baju abu-abu. Ya, namanya adalah Starling, agen FBI, wanita cantik. Dan Starling dipanggil ke ruangan bosnya untuk diberikan sebuah misi. Misi untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di New York, yaitu pembunuhan yang suka menguliti mayat korbannya untuk dijadikan pakaian guys. Oke, nama bosnya ini Jack Crawford guys. Starling dikasih tahu bahwa misi ini sangat penting. Tetapi untuk mencari tahu pelaku pembunuhan ini, Starling harus mencari informasi dulu. Ya, Starling diperintahkan untuk menemui Dr. Lecter guys. Dr. Lecter ini adalah seorang psikopat juga, tetapi dia sudah tertangkap dan dipenjara di bawah tanah. Starling diperintahkan oleh Jack Crawford untuk menemui Dr. Lecter terlebih dahulu guys. Karena semua informasi ada pada Dr. Lecter untuk mengetahui siapa identitas pelaku pembunuhan yang suka menguliti mayat korbannya guys. Dan hari di mana Starling menemui Dr. Lecter pun tiba guys. Ini dia sedang menuju penjara bawah tanah untuk menemui Dr. Lecter. Karena Dr. Lecter ini sangat berbahaya sekali. Dia juga seorang psikopat. Starling diperingati oleh penjaga penjara yang bernama Barney. Barney berkata kepada Starling bahwa jangan mendekati Dr. Lecter karena sangat berbahaya, bisa mengancam nyawa Starling guys. Nah, ini dia guys, Dr. Lecter. Wajahnya memang terlihat sedikit gila, ditambah sedikit stres. Di sini Starling memberitahukan identitasnya guys kepada Dr. Lecter bahwa dia adalah seorang FBI. Tidak banyak informasi yang didapat oleh Starling guys. Dr. Lecter hanya memberitahu kepada Starling untuk menemui Nona Moffat dan mencari tahu keberadaannya. Hanya itu saja informasi yang didapat Starling, dan Starling pun pergi. Singkat cerita, Starling pun sampai di kediaman Nona Moffat. Terlihat dia sedang mencari sesuatu yang bisa dijadikan informasi atau petunjuk untuk mencari tahu pelaku pembunuhan psikopat. Starling pun datang menemui Dr. Lecter. Dia menanyakan kepada Dr. Lecter bahwa dia menemukan kepala di kediaman Nona Moffat. Dia ingin mencari tahu informasi tentang kepala itu, tetapi Dr. Lecter tidak mengasih tahunya, hanya bertele-tele. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan wanita yang sedang membantu seorang pria guys. Pria ini minta tolong untuk memasukkan kursi ini ke dalam mobil. Tetapi, setelah wanita itu masuk ke dalam mobil, pria ini pun menutup pintu belakang mobil. Dan, ya, dia memukul wanita itu sampai pingsan guys. Dan mengecek ukuran pakaiannya. Lelaki ini adalah psikopat yang dicari oleh Starling guys. Dia telah mendapatkan satu korban wanita. Nah, keesokan harinya terlihatlah di sebuah berita bahwa anak seorang presiden hilang guys, diculik oleh seseorang. Starling yang sedang melihat berita tersebut, dia yakin bahwa putri presiden itu sedang diculik oleh psikopat. Presiden mengatakan kepada psikopat bahwa dia ingin anaknya kembali hidup-hidup. Dia memohon kepada psikopat untuk tidak menyakiti anaknya guys. Tetapi apakah psikopat mendengar permohonan presiden ini? Starling pun datang menemui Dr. Lecter lagi guys. Dia membawa sebuah berkas.
Berkas tersebut berisi tentang perjanjian bahwa kalau Dr. Lecter membantu Starling, maka Dr. Lecter akan diberi kebebasan untuk bisa pergi keluar. Dan penjaranya juga akan dipindahkan ke tempat yang lebih mewah, tidak di dalam tanah. Ini penawaran yang sangat bagus. Tetapi apakah Dr. Lecter menerima penawaran Starling ini? Akhirnya Dr. Lecter pun mau guys, dia membantu Starling. Dia mengasihkan informasi. Carilah 3 rumah sakit besar yang bisa mengganti alat kelamin, kata Dr. Lecter. Karena pasiennya dulu yang bernama Billy tersebut telah melakukan operasi kelamin guys, yaitu psikopat tersebut. Wah, Dr. Lecter mengatakan psikopatnya ada seorang waria guys. Di sisi lain, kita melihat psikopat sedang menyandra anak presiden guys. Dan dia menaruh anak presiden tersebut di dalam sumur. Kelihatannya ruangan ini di bawah tanah, yang tidak ada orang lain pun bisa tahu di mana keberadaannya. Anak presiden ini memohon agar dirinya dilepaskan guys. Tetapi memohon kepada psikopat itu sama saja memohon dengan orang gila. Permohonannya tidak akan dikabulkan. Sabar ya Neng. Singkat cerita nih guys, Dr. Lecter pun dipertemukan dengan Ibu Presiden. Karena Ibu Presiden ini tahu bahwa Dr. Lecter tahu tentang psikopat itu. Karena yang menjadi psikopat itu pernah menjadi pasiennya. Tetapi bukannya ingin membantu, si Dr. Lecter ini malah memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Ibu Presiden. Mendengar jawaban Dr. Lecter tersebut, akhirnya Ibu Presiden pergi. Dia tahu dia tidak akan bisa bernegosiasi dengan orang gila. Ya, gagal deh. Akhirnya, Starling pun menemui Dr. Lecter lagi guys. Dia ingin menanyakan lagi tentang pembunuh psikopat tadi yang bernama Billy. Di sini Dr. Lecter membuat Starling berhalusinasi dengan masa lalunya guys. Ternyata informasi yang Starling butuhkan ada kaitannya dengan masa lalunya. Ya, gimana ya? Ceritanya sangat panjang guys, jika saya ceritakan masa lalu Starling. Jadi kita skip dulu. Tidak selesai mendapatkan informasi, petugas pun datang guys, membawa Starling untuk keluar. Waktunya sudah habis. Waktunya Dr. Lecter makan siang guys. Ada sesuatu barang yang disembunyikan di dalam mulut Dr. Lecter. Kira-kira apa itu? Ya, itu terlihat seperti jarum guys. Jarum itu yang diberikan Starling kepada Dr. Lecter. Dr. Lecter jangan dikasih benda apapun guys. Karena seperti jarum saja sudah bisa membuat dia menjadi sangat brutal dan sangat kejam. Dengan jarum tersebut, dia bisa bebas dari penjara ini. Ayo kita lihat. Oke. Terlihat Dr. Lecter sangat menikmati perbuatannya guys. Dia sudah lama tidak membunuh orang sehingga dia merasa nyaman dan senang setelah melakukan perilaku psikopat. Dan pintu penjara pun terbuka, Dr. Lecter pun berhasil keluar. Singkat cerita guys, akhirnya Starling pun berhasil menemukan kediaman psikopat yang bernama Billy. Starling berpura-pura bertanya kepada Billy, apakah keluarga Lipman ada di sini? Dia menjawab, tidak, karena orang yang mendiami rumah tersebut sudah pindah. Dia membeli rumah itu 1 tahun yang lalu. Tetapi Starling bersikeras menanyakan lagi yang lain untuk mencari alasan agar bisa masuk ke dalam rumah itu. Psikopat ini melihat wajah Starling begitu cantik.
Sehingga psikopat ini berpikir bahwa Starling juga bisa dijadikan bahan pakainya guys. Karena psikopat ini hanya tertarik kepada kulit punggung wanita cantik yang mulus. Dan dia mengizinkan Starling masuk. Starling tahu guys bahwa dirinya hanya akan dijebak oleh psikopat ini. Dan dia sudah bersiap-siap untuk menembaknya. Tetapi si Billy ini juga menyadari bahwa si Starling ini mempunyai senjata guys. Sehingga rencana Starling untuk menangkapnya pun gagal. Billy pun kabur lewat pintu belakang. Starling terus mencarinya guys. Sampai-sampai Starling menemukan ruangan bawah tanah milik psikopat tersebut. Di sini Starling pun menemukan anak presiden yang disandra psikopat tersebut guys. Dia mengatakan kepada Starling, tolong lepaskan dirinya. Tetapi Starling mengatakan kepada Catherine bahwa Starling akan mencari bantuan terlebih dahulu sebelum melepaskannya. Singkat cerita, Catherine pun masuk ke sebuah ruangan yang tidak tahu itu ruangan apa. Tetapi setelah beberapa detik dia masuk, akhirnya ruangan itu pun menjadi gelap. Ternyata psikopat tersebut menjebak Starling untuk memasuki ruangan itu agar mudah menangkap Starling. Dan Starling pun terjebak. Nah, itulah tadi ending dari film psikopat ini guys. Bahwa psikopat itu terbunuh di tangan Starling. Starling pun berhasil menyelamatkan anak presiden yang bernama Catherine. Dan Starling pun diberi penghargaan. Di akhir film, Starling terlihat sudah diberi penghargaan guys. Nah, ending yang sangat memuaskan bukan? Ya. Dan permohonan saya di akhir film ini, jangan lupa subscribe dan like jika kalian menyukainya. Jika tidak menyukainya, tinggal kasih dislike. Agar saya semangat membuat konten lagi guys. Karena saya sedih kalau tidak ada yang menontonnya. Selamat tinggal. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.